Nah, barakallahu ibu sekalian, apa tadi? Ya. Nah, itu. Jadi penyimpangan dari apa, Bu? Sisi seksnya. Jadi seksnya dirusak. Dan inilah yang dilakukan oleh para setan-setan manusia melalui film, melalui VCD, ya Bu ya? Melalui YouTube, melalui berbagai macam hal, ya. Kemudian terjadilah penyimpangan di masyarakat. Ya, oke. Ini yang ketiga, makanya kendalikan nafsu seks ini supaya kita tidak rusak lewat jalur ini, Bu. Oke, yang ketiga. Yang keempat, nafsu apa, Bu? Nafsu tidur. Ibu lihat kanan kiri yang ngantuk, yang tidur, itu maknanya karena godaan setan itu, Bu. Karena sekarang bukan waktu tidur, Bu ya. Kalau ada yang tidur, yang ngantuk di pengajian ini, yang repot yang pakai cadar nggak kelihatan itu dia. Yang jelas ada nafsu tidur. Bu, manusia itu butuh berapa jam sehari tidurnya? 8 jam. 8 jam ya. Tapi ada orang yang nggak cukup 8 jam. Di tempat pengajian tidur juga dia. Ibu-ibu sekalian, ini terutama mahasiswa ya. Kalau kalian ingin menjadi perempuan yang hebat, ya, perhatikan, ikuti pola tidur Nabi. Bagaimana pola tidur Nabi? Habis sisa tidur, tengah malam bangun. Menurut hasil penelitian kesehatan, tidur yang paling efektif, yang paling sehat, dari jam 9 sampai jam 12. Itu 1 jamnya sama dengan 3 jam. Kalau jam 9 sampai jam 12, berarti apa? 3 jam kan? Kali 3 jam, jadi berapa? 9. Coba nanti dipraktekkan. Bangun jam 12, kemudian sholat tahajud. Kemudian gunakan waktu untuk belajar, baca, menghafalkan Quran, murojaah, sampai subuh. Ya kan? 4:30 sekarang. Apa? Malam. Nggak apa-apa. Kan udah cukup tidurnya. Nggak ngantuk. Kalau ngantuk berarti kurang gizi itu. Enggak aja. Makanya habis subuh olahraga kan. Olahraga lah, senam-senam dikit, baru nanti kerja, ya kan? Bu, coba para mahasiswa praktekkan itu. Kalau yang tua-tua susah lah ini. Ya. Mungkin kurang gizi, mungkin kena gula kan, udah ngantuan, udah repot. Tapi yang muda-muda itu bisa dipraktekkan itu. Di pesantren saya, itu saya ajarkan anak-anak begitu. Ada yang pagi ngantuan. Nah itu berarti kurang gizi itu kan, gitu aja. Atau kurang olahraga. Kurang gizi atau kurang olahraga. Makanya jangan banyak tidur. Kalau bisa kurangin tidur. Untuk mahasiswi, usahakan sehari selain belajar di kelas, baca 6 jam. Kalau mau hebat, nasihat saya dalam sehari baca berapa? 6 jam. Atur waktunya supaya, nah kalau malam itu bisa digunakan jam 12 sampai jam 4 untuk baca itu, wah cakep sekali itu. Saya yakin akan beda nanti pengetahuannya. Ya Bu, karena punya waktu 4 jam malam itu untuk banyak baca Ibu. Oke. Kemudian dan malam itu kan tenang, syahdu gitu kan. Makanya peluang untuk mendapat ilmu itu sangat kuat sekali. Oke. Buru aja Bu, mau pulang Bu. Jadi apa Bu? Yang keempat apa? Nafsu apa? Tidur. Nah itu harus dikendalikan. Kemudian yang kelima, nafsu ngomong. Nafsu bicara. Ya Bu. Makanya kita batasi pembicaraan kita sampai jam 11 saja Bu. Jangan banyak ngomong, nanti gak bagus. Bu, ibu-ibu ada yang suka ngomong gak? Bu, teman saya punya istri ngomong terus gak kuat dicerai Bu. Pagi siang malam ngomong kayak kaset. Astagfirullah. Bu, ngomong yang penting-penting saja. Ya, ini enggak semua dikomentari. Lihat hordeng komentari, lihat ini komentar, lihat itu. Semua dikomentari. Capek.
Ya, makanya ngomongnya harus terkendali. Kalau ngomong itu, lihat Bu, untuk apa Ibu ngomong? Tanyakan dalam dirinya, untuk apa Ibu ngomong? Kalau ngomong diridhai oleh Allah enggak ini gini yang ngomongin? Ya Bu, makanya kalau ngomongnya pakai ayat Quran, pakai hadis, pakai akal yang waras, yang sehat, kan bagus itu Ibu. Ngomong yang benar atau apa Bu? Diam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar atau diam. Ya. Kaum lelaki atau perempuan itu lebih banyak yang ngomong yang mana? Pokoknya yang banyak ngomong nggak bagus saja. Ya, apalagi ngomongnya nggak pakai dasar, baik dasar dalil maupun dasar akal. Asbun, ya Bu, itu nanti kata Nabi, inna min aqrabin nasi minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinhum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti denganku di akhirat adalah orang yang paling bagus akhlaknya, kata Nabi. Wa inna min ab'adin nasi minni manzilatan yaumal qiyamati, ya Bu, masawi aswa'uhum akhlaqa. Atau kama qala sallam. Ya, orang yang paling nanti jauh kedudukannya dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang paling bagus, yang paling buruk akhlaknya. Paling jauh Ibu. Siapa mereka? Kata Nabi, as-sirsarun, al-mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Ya, ada 3 manusia masuk kategori akhlak buruk yang akan jauh nanti posisi dari Nabi. Yang pertama siapa Bu? As-sirsarun, orang yang banyak ngomong tapi asbun. Jadi banyak ngomong tapi nggak ada ngisinya. Banyak ngomong tapi apa Bu? Tidak berkualitas. Tidak argumentatif. Itu nanti posisinya akan jauh dari Nabi SAW. Karena orang banyak ngomong ini termasuk kategori akhlak buruk kata Nabi. Ya Bu, makanya jangan jadi jenis yang pertama ini. As-sirsarun, banyak ngomong. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang memberi tapi dengan mengganggu. Memberi tapi menyakitkan, ya. Memberi sesuatu tapi omongannya menyakitkan. Ada enggak yang kayak gitu, Bu? Ya, itu enggak bagus. Itu akhlak yang buruk. Memberi tapi menyakitkan. Nah, yang ketiga, al-mutafayhiqun. Al-mutafayhiqun ini para sahabat enggak tahu apa maksudnya. Ya, mereka bertanya Rasul, apa maksud al-mutafayhiqun? Maka Rasul menjawab, al-mutakabbirun, yaitu orang sombong. Orang sombong itu apa, Bu? Menolak kebenaran, meremehkan orang. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, makanya jangan jadi orang yang apa, Bu? Buruk akhlaknya. Jelas, Bu? Barakallahu ini sekedar apa namanya? Peringatan kepada kita untuk tidak terjerumus melalui apa, Bu? Syahwat. Ya. Nah, pertanyaannya Ibu sekalian, apa cara efektif untuk menangkal syahwat? Barakallahu fiik. Puasa. Maksudnya apa, Ibu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa itu sabar situ? Puasa. Ya, puasa. Jadi puasa itu adalah cara efektif untuk mengendalikan apa? Syahwat. Oke. Yang kedua, jalur kedua yang disebut oleh apa? Setan, dirusak manusia adalah syubhat. Apa itu syubhat, Bu? Perhatikan, Bu. Syubhat adalah segala bentuk keyakinan, pemikiran, pandangan, pendapat yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, Bu. Jadi yang disasar pikiran dan keyakinan, Ibu. Syubhat itu yang disasar apa, Bu? Pikiran dan apa? Keyakinan. Jadi semua bentuk keyakinan atau pemikiran atau pendapat, ya, atau pandangan yang bertentangan dengan syariat Allah. Umpamanya kaum liberal itu mengatakan, buat apa perempuan itu pakai jilbab? Ya, Bu. Wong panas begini kok pakai jilbab. Lepasi jilbabmu biar kamu kelihatan cantik, biar kelihatan rambutmu. Ya, Bu. Ini apa, Ibu? Syubhat. Ya, syubhat yang dimunculkan oleh apa? Mereka yang
anti-Islam untuk supaya perempuan melepaskan jilbabnya. Sudah, Bu? Nah, ini apa? Bentuknya syubhat. Syubhat yang dimunculkan oleh kalangan Syiah. Ya, Bu? Bahwa agama yang benar itu harus melalui jalur Ahlul Bait. Kamilah orang Syiah yang jalur Ahlul Bait, yang lainnya nyimpang semuanya itu. Ini apa, Bu? Syubhat. Ya, nanti kita lihat mengapa ada syubhat dan syubhat apa yang paling bahaya, nanti kita bicarakan, Ibu. Jadi pertama apa, Bu? Jalur daripada keyakinan dan apa? Pemikiran yang bentuknya apa, Bu? Syubhat. Syubhat ini banyak sekali, Bu. Terutama dari kaum kufar melalui orientalis dan kelompok aliran-aliran sesat. Bu, jangan lupa, Ibu. Dua sumber syubhat muncul dari apa, Bu? Mereka non-muslim melalui orientalis, ya, Bu, ya, pemikiran-pemikiran menyimpang, dan melalui aliran-aliran sesat. Inilah dua sumber penyimpangan yang digunakan oleh setan buat menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Jadi kalau bisa disebut syahwat itu dari perlakuan atau kelakuan, syubhat ini dari pemikiran. Iya, pemikiran, keyakinan. Jadi kalau syahwat itu dari apa? Diri kita, perilaku kita, dan syubhat dari mana, Bu? Pikiran dan apa, Bu? Keyakinan. Ya, itu ghazul fikri. Atau namanya ghazul fikri. Nah, Ibu tahu mengapa orang itu kok menyebarkan syubhat? Dari mana kita tahu, oh ini syubhat, ini bukan? Dari mana Ibu tahu? Oh ini menyimpang atau tidak? Dari mana Ibu tahu? Oh, itu terlalu luas. Ya ilmu, tapi itu terlalu luas. Ibu kita tahu, oh ini nyimpang, oh ini syubhat, oh ini nggak benar. Dari mana kita tahu? Ya itu terlalu luas itu. Sunnah dan Rasul itu, apal Quran Sunnah itu luas sekali. Cukup satu ayat. Untuk mengetahui itu cukup satu ayat. Ayat apa itu, Ibu? Ya. Apa? An-Nisa 115. Barakallahu fiik. Itu adalah ukurannya, Ibu. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ya. Lihatlah apakah dia sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak. Melihat syubhat itu, melihat dari sisi sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka itu masuk kategori syubhat. Masuk kategori menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah dari sisi sesuai dengan ajaran sahabat atau tidak. Ya, sesuai dengan ajaran sahabat atau tidak. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan ajaran sahabat, maka kemungkinan dia apa, Bu? Menyimpang. Inilah dua ukuran yang Allah ajarkan kepada kita untuk mengukur segala bentuk syubhat agar kita selamat dari segala macam syubhat itu. Jelas, Bu? Jadi ini adalah poin yang kedua. Mengapa manusia menyimpang? Karena mengikuti pola setan. Imma dia mengikuti pola syahwat atau apa, Bu? Syubhat. Jelas? Oke, lanjut? Atau ditunda lagi nanti ke pertemuan berikutnya? Hah? Lanjut. Oke, lanjut, Bu, ya. Ya udah cepat saja karena udah mau jam 11 nih, Bu. Yang ketiga, faktor ketiga mengapa manusia menyimpang disebabkan karena pengaruh pergaulan. Ya, Bu, karena pengaruh pergaulan, pengaruh teman, pengaruh suami yang enggak benar, pengaruh saudara yang enggak benar, ya, Bu, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan. Ya, makanya bergaulah dengan orang yang benar. Ya, Bu, ya. Al-khillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, yang namanya kawan, yang namanya sahabat itu semua akan menjadi musuh di depan Allah kecuali orang bertakwa. Ya, makanya pilihannya adalah bergaulah dengan orang yang bertakwa. Suatu kali Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang bapak, saya punya anak perempuan, pada siapa saya nikahkan anak saya? Ya, Bu, maka Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan anakmu dengan lelaki yang bertakwa. Karena kalau dia bertakwa, dia tidak akan mendalimi anakmu. Jelas, Bu? Makanya bergaulah dengan orang yang bertakwa. Gambaran Nabi menyebutkan
Bergaulah dengan orang baik seperti kamu bergaul dengan orang penjual minyak wangi. Kalau kamu nggak dapat minyak wanginya, minimal dapat buahnya. Tetapi bergaul dengan orang buruk seperti bergaul dengan orang yang tukang pandai. Ya Bu, tukang las. Kalau kamu nggak dapat apinya, paling tidak dapat percikannya. Ya Bu, minimal dapat baunya nggak enak itu. Kalau bergaul dengan tukang pandai. Nah, makanya Ibu sekalian, diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ajarkan kepada mereka untuk menjaga pergaulan. Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih falyandur man yukhaliluh. Seseorang sangat tergantung dengan kawannya, maka silakan melihat siapa kawannya. Bu, kalau ibu mau lihat anaknya, jangan lihat anaknya, lihat siapa? Lihat kawannya. Baru kita tahu siapa anak kita itu. Jelas Bu? Makanya pergaulan sangat menentukan. Oke? Yang keberapa Bu? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Karena pengaruh dunia. Ya, karena apa Bu? Pengaruh dunia. Nah, ini yang keempat ini panjang sekali pembicaraannya. Kesempatan yang akan datang membicarakan dengan apa pengaruh dunia dalam kehidupan sekarang ini, karena ternyata paling banyak merusak manusia tidak kalah pentingnya juga karena pengaruh dunia. Insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan yang datang. Paling tidak sudah 4 poinnya, tinggal rinciannya Bu ya. Rinciannya nanti kita bahas dalam kesempatan yang datang. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa mengungkap lebih dalam. Baru nanti setelah tahu mengapa orang menyimpang, kita akan bicarakan apa peranan kita. Ya, apa peranan kita untuk menegakkan wasatiyah ini dan menjaga wasatiyah ini dan serta memperjuangkan wasatiyah ini agar kita tetap berada di atas kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Sebelum menutup ada pertanyaan, Bu? Iya, silakan. Maaf Ustaz, ini kan kita tadi temanya ini berlanjut tentang wasatiyah. Iya, Bu. Pendapat saya pribadi bahwa yang hampir takutkan atau musuh kita ini pembicaraan jihad dan persatuan atau jamaah sepertinya. Kalau yang lain sih nggak masalah. Persatuan ini kita kalahnya sudah sejarah membuktikan kita ini jadi domba terus kan, kejahatan keras segala macam, sepak bola dan segala macam gitu. Yang sekarang sedang berkembang justru perpecahan dari dalam diri kita sendiri, bagaimana kita itu sepertinya bersekte-sekte gitu Ustaz. Iya. Dan sepertinya yang banyak ulama sudah mengatakan para dai kalau urusan guru jangan berbesar gitu, karena kita memang 4 mazhab, berarti 4 perbedaan. Nah, tak ada sekelompok orang atau beberapa ini yang nggak memandang ada bahwa ada 4 mazhab itu. Gimana cara kita jadi memandang supaya mengedepankan persatuan, bisa kita bersatu dengan orang-orang yang lain manhaj atau apa gimana? Ya, barakallahu. Pertanyaan bagus sekali. Ibu sekalian, kekuatan kita itu setelah dalam keimanan ada dalam persatuan. Ya, perhatikan. Kekuatan kita setelah keimanan ada pada persatuan. Makanya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Hanya saja orang beriman itulah yang bersaudara. Makanya kebersaudaraan inilah yang diacak-acak supaya kita tidak kuat. Ya, Bu. Nah, barakallahu, di mana letak kekuatan persaudaraan itu? Allah menyebutkan pertama kali dalam kalbu. Di dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah katakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Jadi kalau mau mempersatukan, satukan kalbunya dulu. Ya, Bu. Kalbu ini bersatu kenapa, Ibu? Kalau tauhidnya benar. Ya, Bu. Kalau orientasinya benar. Kalau tujuannya benar. Makanya menyatukan kalbu tidak gampang. Ya. Sehingga karena itu Rasul mengatakan apa, Bu? Al arwahu junudum mujannadah. Mata ta'arafat talafat. Ya, manusia ini apa, Bu? Apa namanya? Ruhnya itu pasukan yang dipersenjatai oleh Allah. Kalau dia berkenalan, menyatu, maka kuatlah dia. Ya, makanya kalau ingin bicara persatuan, bukan persatuan badan. Pertama adalah persatuan kalbu dulu ini. Ya, kita berjuang untuk apa? Ya, harus satukan dulu. Berjuang untuk apa ini? Kalau berjuang untuk dunia nggak akan bersatu.
Kalau berjuang untuk bendera nggak akan bersatu. Kalau berjuang untuk tokoh nggak akan bersatu. Kalau perjuangan kita karena Allah, mengikuti syariat Allah, akan bersatu. Satu itu. Yang kedua, kita menyatukan perbedaan. Perbedaan itu ada dua, Ibu. Perbedaan yang kategori usuli, i'tiqadi, dan perbedaan yang bersifat namanya tanawu'i. Jadi perbedaan ada dua, Bu. Perbedaan yang terkait dengan masalah pokok, masalah akidah, ya, Bu. Dan perbedaan yang masalah fikih, masalah ijtihadi. Kalau membahas masalah ijtihadi nggak ada habisnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita satu dalam akidah, kita satu dalam keyakinan. Kita nggak bisa satu dengan Syiah umpamanya, akidahnya beda. Kita disatukan dengan Ahmadiyah nggak bisa, karena bedanya apa, Bu? Beda akidah. Tapi kalau beda madhab, ini madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki bisa bersatu selama mereka satu akidah. Dan itu sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Insya Allah kita berusaha untuk bisa menyatukan umat melalui dua jalur ini. Yang ketiga, caranya gimana? Hadapkan mereka kepada musuh bersama. Siapa musuh kita, Bu? Pemurtadan. Ya, Yahudi Nasara, gerakan-gerakan kufar yang besar itu. Satukan umat ini dengan cara menghadapkan mereka kepada musuh bersama. Dan insya Allah kita bisa. Kemarin kita mengadakan pertemuan di Dewan Dakwah tanggal 27 Agustus. Kita kumpulkan para aktivis anti pemurtadan se-Indonesia. Ya, Bu ya. Dan ternyata bersatu, Ibu. Sampai kesepakatan dibuat Komnas Anti Pemurtadan, Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Nah, dengan gerakan bersama ini saya yakin kita bersatu. Ternyata yang terlibat di semua itu berbeda-beda kelompok, Ibu. Tapi bisa bersatu. Selama apa, Bu? Dihadapkan kepada musuh bersama. Mudah-mudahan langkah ini diberkahi oleh Allah. Terus kita menyatukan umat. Ya, Bu, semoga doa-doa Ibu semuanya, usaha kita bersama ini akan berujung kepada persatuan umat insyaallah. Ada 7 langkah, Ibu, tapi waktunya nggak cukup, nanti lain waktu insyaallah. Ada 7 langkah bisa ditempuh di dalam program menyatukan umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum Muhammad, karena waktu jam 11 lebih, mohon maaf atas kekurangannya. Insyaallah kita lanjut dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.